Mimpi adalah hal yang pasti dialami dan dimiliki oleh semua orang di muka bumi ini. Tidak ada yang salah dengan mimpi yang setinggi langit itu. Kata Bung Karno, 1000 orang tua hanya bermimpi, satu pemuda dapat mengubah dunia. Kita sebagai pemuda penerus bangsa harus dapat menggerakkan mimpi-mimpi itu dan membuat semua orang terperangah seakan tak percaya bahwa mimpi itu telah berbentuk di hadapan mereka. Indonesia memiliki latar belakang potensi energi terbarukan yang sangat tinggi, di mana kita dapat melihat dari tabel yang bersumber dari Digscan FKKE pada tahun 2018. Potensi energi terbarukan di Indonesia sangatlah tinggi, terutama disebabkan atas kekayaan alam Indonesia sendiri. Indonesia juga terdiri atas ribuan pulau, kemudian sebagian besar luas Indonesia adalah lautan. Itu yang menyebabkan potensi energi terbarukan di Indonesia sangatlah tinggi. Jadi setiap tahunnya dapat berkembang sesuai penelitian dan penggunaan energi yang semakin tinggi. Kemudian dari grafik ini kita bisa lihat kapasitas terpasang pembangkit listrik per jenis energi. Kapasitas terpasang pembangkit listrik per jenis energi sementara masih mengandalkan dari bahan bakar fosil, terutama pada batu bara. Sedangkan untuk energi baru terbarukan hanya mengandalkan 14% dari penggunaan energi pembangkit listrik di Indonesia. Yang kiri, produksi listrik Indonesia. Yang kanan adalah konsumsi dan produksi bahan bakar fosil, di mana setiap tahunnya jumlah konsumsi semakin besar, sedangkan reproduksi semakin kecil. Lalu dengan adanya keterbatasan jumlah bahan bakar fosil di dunia, yang semakin lama jumlahnya semakin sedikit, dan apabila dibiarkan Indonesia akan mengandalkan impor, dan dikhawatirkan di masa mendatang akan mengalami yang namanya krisis energi, maka solusinya adalah energi terbarukan. Contoh energi terbarukan yang sering digunakan adalah panel surya, yang mengandalkan cahaya matahari sebagai sumber energinya. Lalu ada yang memanfaatkan sumber daya arus laut, namun kelemahannya sebagian besar alat akan terendam di dalam. Dari latar belakang dan permasalahan di atas, maka kami, anggota tim UNEDS, saya, Lintang Budiarti, dan rekan saya, Ilham Akbar, dan Dwi Imam Saraniwaji, dengan bangga mempersembahkan Highway Solar Energy, Hybrid of Wave and Solar Energy, inovasi energi terbarukan dengan pemanfaatan sumber daya pantai. Berikut ini adalah metode yang kami gunakan untuk menyelesaikan karya tulis ini. Yang pertama adalah identifikasi masalah yang berada di lingkungan sekitar dan juga pencarian ide. Lalu setelah masalah dan ide kami temukan, maka kami melakukan studi literatur. Jurnal-jurnal apakah yang dapat menyelesaikan masalah. Lalu akan ditemukan perumusan masalah dan selanjutnya adalah pengumpulan data dan literatur. Lalu setelah semua itu didapatkan, maka kami melakukan perancangan desain alat. Lalu setelah itu adalah mempersiapkan alat dan bahan, pembuatan alat dan juga pengujian alat. Jika alat tersebut berhasil diuji, maka kami akan mendapatkan data dari pengambilan data dan setelah itu kami melakukan analisa data. Lalu didapatkan kesimpulan dan juga saran. Berikut ini adalah 3 alat yang kami gunakan sebagai penyusunan karya tulis ilmiah ini. Yang pertama adalah PLTGL atau pembangkit listrik tenaga gelombang laut yang memiliki fungsi lengan naik turun yang akan berfungsi apabila didorong oleh gelombang laut. Lalu yang kedua terdapat panel surya yang dapat mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Lalu yang terakhir adalah PLTAL atau pembangkit listrik tenaga arus laut yang akan mempergunakan arus laut untuk memutar turbin dan akan memutar generator sehingga energi listrik akan terbentuk. Lalu bagaimanakah sistem kerja dari Highway Solar Energy ini?
Yang pertama adalah pemanfaatan gelombang laut yang akan menggerakkan lengan pada PLTGL dan akan memutar generator sehingga generator akan menghasilkan energi listrik dan akan mencas baterai. Lalu arus laut akan memutar turbin sehingga turbin akan memutari generator dan generator akan menghasilkan listrik dan akan mencas baterai. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan energi matahari oleh panel surya yang akan mengubah sinar matahari menjadi energi listrik dan akan dimasukkan ke dalam baterai. Seluruh energi listrik yang telah dihasilkan oleh alat-alat tersebut akan dijadikan satu atau dihybrid lalu digunakan untuk menghidupkan lampu. Hasil sebuah panel surya 100 pp, di mana semakin sore iradian semakin kecil, sehingga daya dihasilkan semakin kecil. Hasil sebuah PLTGL, di mana hasil dipengaruhi oleh tinggi perpindahan gelombang. Hasil sebuah PLTAL sangat bergantung dengan kecepatan arus laut. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan dan pengambilan data, maka didapatkan data adalah dalam satu hari, Highway Solar Energy dapat menghasilkan daya sebesar 1257,7 watt dalam satu hari. Apabila menggunakan beban lampu sebesar 20 watt, maka jumlah lampu akan dapat menyala adalah sebanyak 64 lampu. Analisis watt dari alat Highway Solar Energy ini adalah di mana pertama, memiliki kekuatan atau strike. Pada penerapan alat yang mudah, kemampuan alat yang dapat dikembangkan. Jadi semakin tinggi kualitas alat, semakin tinggi juga daya output yang didapatkan. Perawatan yang mudah dan ramah lingkungan. Peluang dari penerapan alat ini adalah di mana biayanya tidak terlalu mahal dalam penggunaannya. Hanya memerlukan biaya ekstra dalam perawatan dan juga pembuatan alat di awal. Kemudian dapat digunakan jangka panjang karena jumlah energi yang tak terbatas seperti poin pada 03. Kemudian dapat mengurangi polusi udara. Jelas karena Highway Solar Energy ini hanya mengandalkan pada hasil alam, jadi tidak menimbulkan polusi. Kelemahan alat ini sendiri adalah di mana satu alat masih sangat bergantung pada cuaca. Dapat mengalami kerusakan jika tidak mendapatkan perawatan yang benar. Alat masih kurang maksimal karena adanya keterbatasan pada bahan. Ancaman pada penerapan alat ini adalah kerusakan karena cuaca, pencurian oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan adanya keterbatasan bahan. Kesimpulan yang dapat didapatkan dari pemaparan sebelumnya adalah di mana alat digabungkan dengan sistem hibrid baru akan didistribusikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian alat mengandalkan kecepatan arus laut, tinggi gelombang, panel surya yang mengandalkan intensitas cahaya. Kemudian alat dapat ditingkatkan kualitasnya apabila dilakukan juga pemaksimalan pada kualitas bahan dan bentuk alat agar dapat menghasilkan output yang maksimal. Yang terakhir, kinerja Highway Solar dapat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia, dapat menjadi solusi guna mengurangi ancaman krisis energi di masa depan. GSC 2020 GSC lebih dari LKTI biasa.